Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dion selaku Kepala SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, tim pengembang kurikulum, dan juga seluruh warga sekolah yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan yang mulia, yaitu penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sejujurnya saya sangat berharap untuk bisa hadir langsung, duduk bersama, berdiskusi, dan juga berbincang santai tapi serius gitu ya, dari awal sampai dengan akhir. Namun ketika undangan dari SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo itu datang, dan itu merupakan kehormatan bagi saya ya, namun yaitu qadarullah pas bertepatan dengan hari di mana saya mendapatkan tugas negara sebagai peserta TOT yang tentu saja tidak dapat saya tinggalkan. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan seikhlas-ikhlasnya, dan izinkan pada kesempatan kali ini memberikan sedikit motivasi gitu ya, motivasi. Bapak Ibu, penyusunan KSP ini bukan sekedar mengganti dokumen KSP ya. Dokumen KSP adalah peta jalan sekolah kita untuk 1 tahun ke depan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 hal saja ya. Mudah-mudahan ketiga hal ini bisa menjadi penyemangat ya, dan bisa menjadi bahan untuk dipertimbangkan bersama terkait dengan penyusunan KSP kita pada hari ini. Yang pertama, jadikanlah KSP itu sesuatu yang hidup ya. Jadi bukan sekedar arsip seperti yang selama ini kita susun, mungkin begitu ya. Jadi kita harus menurunkan visi sekolah kita itu menjadi kegiatan nyata ya, di kelas ya. Bila perlu kita bertanya, murid kita butuh kompetensi apa untuk menjadi warga Bandar Kedung Mulyo yang soleh, yang cerdas, dan juga yang berakhlak ya. Itu yang pertama. Jadi jadikan KSP itu hidup, bukan sekadar dokumen arsip yang ketika sudah selesai geletak di meja selama 1 tahun gitu ya. Yang kedua, kuatkan kekhasan lokal, karena dalam KSP kali ini diharapkan ada proses diversifikasi ya, diversifikasi di mana KSP yang disusun itu betul-betul menunjukkan karakteristik sekolah kita, baik melalui intrakurikuler, melalui kokurikuler, melalui ekstrakurikuler, dan juga melalui pembiasaan 7 anak Indonesia hebat gitu ya. Sehingga SMA Bandar Kedung Mulyo itu punya
potensi untuk dikembangkan sesuai dengan kekhasan daerah. Contohnya misalkan Bandar Kedung Mulyo punya potensi di bidang pertanian, budaya, dan juga mungkin religius yang kuat. Oleh karena itu, kekhasan lokal tadi itu seyogyanya kalau bisa itu dimasukkan ke kegiatan-kegiatan sekolah, misalkan kegiatan ekstrakurikuler atau pembelajaran berbasis proyek dalam mapel tertentu. Kemudian ke mulok gitu ya, agar lulusan SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo itu memiliki jati diri gitu ya. Dan yang ketiga, inquiry kolaboratif ya, inquiry kolaboratif. KSP disusun oleh tim, jadi bukan oleh kepala sekolah, bukan oleh waka kurikulum, bukan oleh tim pengembang kurikulum atau operator gitu ya, tapi berkolaborasi semua unsur yang ada. Karena KSP disusun oleh tim, maka KSP dijalankan bersama ya, antara kepala sekolah, guru mapel, tata usaha, komite, orang tua, bahkan peserta didik. Kita ajak dalam proses penyusunan KSP ini. Kalau kita bisa kompak, maka kurikulum Merdeka ini akan benar-benar memerdekakan murid kita. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Dion, semangat Bapak Ibu guru ya, dan juga warga sekolah yang lain, KSP SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo ini akan jadi kurikulum yang betul-betul bermutu, relevan, dan juga membanggakan. Saya kira itu ya, kata motivasi saya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan seikhlas-ikhlasnya atas ketidakhadiran saya. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Saya tetap siap via WA atau via telepon apabila tim membutuhkan informasi atau masukan ya, atau review draft KSP nantinya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.